Hai guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Halimah, NIM A171181024. Saya dari kelas reguler B, Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Jambi. Baiklah teman-temanku semua, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada pada blog saya, di mana materi pada permasalahan kali ini adalah pembentukan dan sifat-sifat asam karboksilat. Jadi stay tune. Baiklah, langsung saja ke permasalahan pertama, di mana permasalahan yang pertama itu adalah mengapa semakin dekat letak atom elektronegatif dengan gugus fungsi COOH semakin kuat tingkat keasamannya. Baiklah, alasan saya memilih permasalahan ini karena pada sifat kimianya asam karboksilat, keasamannya itu bergantung pada kestabilan basa konjugasinya. Jika terdapat suatu atom yang bersifat elektronegatif, maka atom tersebut akan menstabilisasi basa konjugasi semakin stabil, maka suatu asam karboksilat tersebut semakin kuat tingkat keasamannya. Contohnya saja, atom yang bersifat elektronegatif yaitu adalah F, Cl, Br, dan juga I. Di mana dikatakan di sana, yaitu pada literatur yang ada pada buku saya, pada keasamannya itu dipengaruhi oleh letak atom yang elektronegatif terhadap gugus fungsi, di mana semakin dekat maka semakin kuat tingkat keasamannya, sehingga timbullah permasalahan tersebut. Apa dan mengapa hal itu bisa terjadi? Baiklah, bukti permasalahan saya ini itu terdapat pada paragraf keempat, tepatnya pada sifat kimia asam karboksilat. Baiklah, yang merespon permasalahan saya yang pertama ini adalah saudara Sandi, di mana saya tidak setuju dengan pendapat saudara Sandi, karena di sini saudara Sandi tidak mengatakan apa yang terjadi setelah penarikan elektron tersebut. Baiklah, lanjut ke permasalahan yang kedua, di mana permasalahannya itu mengapa asam karboksilat dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna dalam air. Di mana alasan saya memilih permasalahan ini karena dikatakan pada sifat fisika asam karboksilat itu asam karboksilat memiliki kelarutan yang lebih besar dibandingkan alkohol, eter, aldehid, dan keton. Dimana kan asam karboksilat ini ada macam-macamnya, ada asam format, asam asetat, asam propionat, butirat, dan lain sebagainya. Tetapi di sini mengapa dikatakan bahwa ia memiliki 1-4 atom tidak dapat larut sempurna dalam air? Permasalahan saya ini dibuktikan pada paragraf kedua, tepatnya pada sifat fisika asam karboksilat. Baiklah, yang merespon permasalahan saya ini adalah saudari Desti, di mana saya tidak setuju dengan pendapat saudari Desti, karena di sini saudari Desti tidak mengatakan lebih jelas apa yang menyebabkan asam karboksilat dengan 1-4 atom karbon dapat larut sempurna dalam air. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, di mana permasalahannya itu adalah mengapa ketika asam karboksilat direaksikan dengan NaHCO3 dia dapat larut dan bentuk garam sedangkan si fenol tidak bisa. Nah, alasan saya memilih permasalahan ini karena kita ketahui bersama bahwa fenol dan asam karboksilat itu sama-sama memiliki gugus hidroksil dan juga mereka di sini sama-sama bersifat polar, di mana suatu senyawa yang bersifat polar jika direaksikan dengan senyawa polar dia dapat larut, di mana senyawa polarnya di situ adalah NaHCO3. Nah, tetapi mengapa di sini fenol tidak dapat larut sedangkan asam karboksilat tersebut larut, sehingga timbul permasalahan tersebut, apa yang membedakan reaksinya jika direaksikan dengan NaHCO3. Baiklah, permasalahan saya ini dibuktikan pada paragraf keempat, tepatnya pada sifat kimia asam karboksilat. Nah, di mana permasalahan saya ini direspon oleh saudari Lisa. Di sini saya tidak setuju dengan pendapat saudari Lisa, karena di sini saudari Lisa tidak mengatakan apa yang menyebabkan perbedaan keasaman tersebut jika direaksikan dengan NaHCO3. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.